Sebuah kontestasi politik mulai dari kontestasi terendah, pemilihan kepala desa misalnya, hingga kontestasi tertinggi, sebutlah pemilihan presiden selalu menyisakan kisah tersendiri. Bahkan jauh setelah kontestasi itu telah usai, efeknya terkadang sulit hilang. Efek kontestasi politik semacam penyakit diabetes, mungkin ya, sembuhnya lama, bahkan tak sembuh-sembuh. Antar pendukung calon kerap terlibat saling caci, saling maki, saling ejek, dan saling-saling lainnya di media sosial. Pendukung calon yang satu merasa mereka lah yang paling benar. Pun sebaliknya, pendukung calon yang lain juga begitu. Semuanya merasa diri benar. Sungguh sebuah praktik berdemokrasi yang unik, lucu dan sekaligus juga menyedihkan. Di tingkat desa, terkadang mereka yang bertetangga tidak saling tegur sapa hanya karena beda pilihan kepala desa. Mereka kerap terlibat saling sindir dan tidak jarang pula berakhir tragis. Istri-istri jambak-jambakan karena tidak mampu lagi menahan amarah akibat saling sindir tadi. Bahkan mereka yang masih terikat keluarga pun tak jarang putus tali silaturahmi hanya karena pemilihan kepala desa. Lucu bukan? Dan menyedihkan juga. Di tingkat nasional, tidak jauh beda dengan tingkat desa tadi. Hanya saja, ini skopnya jauh lebih luas. Lintas pulau dan lintas lautan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Ada cebong dan ada kampret. Cebong, sebutan bagi pendukung Jokowi, dan kampret, sebutan untuk pendukung Prabowo. Namun, belakangan, sebutan kampret berevolusi menjadi kadrun. Konon, kenapa kampret berubah jadi kadrun? Karena Prabowo akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Jadi ada kampret yang akhirnya berubah jadi cebong. Dan ada pula kampret yang berubah bentuk jadi kadrun. Sementara cebong cenderung tetap. Mungkin ada sebagian kecil cebong yang akhirnya insaf, memilih jadi manusia normal. Yang pasti, hampir tidak mungkin cebong bermetamorfosis menjadi kadrun. Nah, saya perhatikan para cebong cenderung menyanjung Jokowi setinggi langit. Bahkan jika masih ada langit di atas langit, mungkin setinggi itu. Tapi nampaknya tidak ada langit di atas langit. Yang selama ini saya tahu adalah ada Hotman Paris di atas langit. Jokowi seolah-olah tidak pernah salah. Bagi mereka, Jokowi selalu benar. Padahal kan Jokowi manusia, sama seperti kita. Sama seperti saya, sama seperti para tukang bangunan, para nelayan, para tukang sampah, atau para tukang becak. Hanya yang membedakannya adalah jenis pekerjaan dan status sosialnya. Jokowi beruntung terpilih jadi presiden. Jika seandainya kalah dalam pilpres lalu, ya dia tetap akan jadi tukang kayu. Lalu kenapa harus diposisikan sebagai sosok sempurna? Seolah-olah tidak memiliki cacat dan celah. Setahu saya, yang tidak pernah melakukan kesalahan itu hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Intinya begini deh. Kalau seseorang itu masih makan nasi, minum air, atau masih bisa lapar, sedih, marah, senang, atau takut, berarti dia itu manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Nah, Jokowi kan masih merasakan itu semua. Berarti dia tidak selamanya benar. Tapi lucunya, para pendukung radikal itu masih saja mati-matian membela Jokowi. Ya, kalau memang salah, katakan saja salah. Akui saja. Tidak perlu mengelak ke sana, mengelak kemari, hingga akhirnya nabrak tembok. Tak perlu. Tak usah juga melempar kesalahan-kesalahan itu kepada orang lain. Katakan saja, Jokowi memang salah. Titik. Kalau juga dalam hati terdalam para cebong itu Jokowi kurang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan, ya silakan saja dikritik. Mengkritik dengan cara-cara yang elegan tentunya. Mengkritik atau memberi masukan itu bagian dari cinta loh. Kalau orang yang kita cintai itu terlihat jelas-jelas sudah melenceng, ya diingatkan dong, jangan dibiarkan gitu.
Ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo tertangkap KPK karena tersangkut masalah korupsi ekspor benih lobster misalnya, masih saja ada cebong yang menyebut kalau Jokowi sengaja memberi jabatan kepada Edi Prabowo untuk mengurusi lautan dan perikanan Indonesia, lalu dibiarkan korupsi agar masyarakat tahu betapa bobroknya Partai Gerindra. Saya pikir itu hanya pembenaran saja. Seperti yang tadi saya sebut, mengelak ke sana, mengelak kemari. Akhirnya nabrak tembok. Itu persis seperti anak-anak bermain bola di halaman rumah saya. Karena timnya kalah, lalu bilang, "Kami sengaja mengalah biar kalian senang. Karena kalau kalian kalah, nanti nangis, lalu ngadu sama mamanya." Sementara kaki mereka yang bilang itu sampai lebam-lebam, seluruh tubuhnya jorok dan penuh keringat. Sebab jika demikian, rendahnya cara-cara pendukung radikal itu menanggapi penangkapan Edi tersebut, itu sama saja mereka hendak ingin mengatakan bahwa presiden sedang mempermain-mainkan institusi negara demi memuaskan hasrat politiknya. Dan jika pernyataan semacam itu terus-menerus diembuskan, itu akan menjadi presiden buruk bagi Jokowi. Terlebih-lebih bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia. Jokowi salah pilih orang, ya, itu pasti. Sebab Jokowi lebih mendengar kepentingan partai politik ketimbang keselamatan negara. Lihat saja, setahun Edi Prabowo jadi menteri, laut Indonesia diperkosa habis-habisan. Puluhan juta benih lobster sudah diekspor. Sementara pembudidayaannya kita tidak tahu seperti apa saat ini. Sebab selama ini yang selalu diekspos media hanya ekspornya, sementara budidayanya jarang sekali. Artinya Jokowi salah kan? Ada lagi kelucuan para pendukung radikal itu. Ada media yang selama ini acap mengkritik pemerintahan Jokowi. Lalu cebong itu rame-rame menghujatnya. Media yang namanya Tempo oleh mereka diplesetkan menjadi tempe. Hanya karena mereka tidak senang presiden pilihan mereka dikritik. Hanya karena tidak senang kesalahan Jokowi dibongkar. Padahal, bukankah tugas media itu mengawal jalannya roda pemerintahan yang salah satunya dengan mengkritik dan memberi masukan? Dan ternyata, apa yang ditulis Tempo pada Juli lalu terkait adanya dugaan permainan jahat di balik ekspor benih lobster terbukti benar. Jadi, yang tempe siapa sebenarnya? Tempo atau para pendukung radikal itu? Jika media tidak lagi boleh mengkritik pemerintah, lalu siapa lagi? Dan jika begitu, apa bedanya era reformasi saat ini dengan era Orba yang membredel setiap media yang coba mengkritik pemerintah? Apa pula bedanya dengan Korea Utara? Saya hanya ingin katakan, jadilah pendukung yang kritis. Jika salah, ya katakan salah. Dan jika benar, katakan benar. Sebab sekali lagi, Jokowi adalah manusia yang tidak terlepas dari dosa dan kesalahan.